Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Yang bersuka cita pagi ini, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras, saudara. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah hadir pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang pada Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini, kita mau bersyukur sebab kita ada karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Untuk setiap anugerah, untuk setiap kebaikan dan cinta Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan pagi hari. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Kami buka hati menyembah-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hiaralaba yaralaba yaralamu. Hiaralaba yasane yaralamu. Hiaralaba yasane yaralamu. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Hiraralamu, yaralamanamanamanamanamanamamu. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Uriala paralaba yaralamu. Yaralabarabarabarabarabaraba. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, sebab tiada yang lain, hanya Yesus. Amin, amin, amin. Hiraramu, yaralama. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar Maha Agung.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar Mahaku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang padamu di depan tahta-Mu. Kami sembah Kau Tuhan seluruh hidupku. Tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sama-sama katakan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan kuasa-Mu, karya-Mu, Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami sembah nama-Mu. Mari datang pada Tuhan, sembah Dia. Bebaskan rohmu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah
karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, datang. Sekali lagi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Amin. Riala barala bayara la barala barala bayasa. Mulia dan semu berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sempurna kuasa-Mu selamatkan hidup. Katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau buka hati menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau penyelamat kami, gunung batu dan keselamatan kami. Haleluya. Sembah Yesus. Sebab tiada yang lain, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami muliakan. Biar nama-Mu dimuliakan selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
beri yang terbaik. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku Yesus Tuhan. Aku muliakan dan ku Yesus Raja. Katakan Dia berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus. Berkuasa, kuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi dengan semangat katakan, nyanyi. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sama-sama Kau layak disembah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, yang kabarnya luar biasa. Boleh lambaikan tangan saudara. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Coba kasih salam kiri kanan, katakan shalom. Lambaikan tangan saudara kiri kanan, katakan shalom. Siap memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamat
Raja. Sama-sama nyanyikan. Segala yang Di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segalanya, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku. Katakan Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi katakan, segala yang di langit dan yang di bumi, segala dan mengaku Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, Allah Bapa kita. Sekali lagi katakan, Allah Bapa kita. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Yeay. Tepuk tangan lebih keras buat Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Lukiskan, amin, kasih yang kau berikan. Oh, karya termegah, amin, tiada bandingannya. Mari sama-sama nyanyikan. Dekat kasih-Mu, nyanyikan. Menjagaku, katakan, aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Mari bersorak-sorai. Kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, mulia, sampai selamanya. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Amin. Angkat suaramu, katakan, termegah, tiada bandingannya. Maha kuasa, kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Lebih dahsyat lagi, katakan, kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
dengan iman dan percaya. atas semesta. Lebih keras lagi katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Mulia atas semesta. Amin. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Amin. Sampai selamanya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita tetap menyembah Dia. Sebab Dia ada bagi setiap kita. Sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kirala barala 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 barala. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sembah Dia, naikkan pujian ini dari awal. Perhatikan aku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini dari awal. Aku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Katakan Tuhan cukupkan. Burung di
bagi kita kesayangannya. Amin. Tuhan sediakan, sama-sama katakan, Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersujud. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama sembah Dia. Katakan, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kami menikmati-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau bukan sekedar hadir di tengah-tengah ruangan ini, tapi Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menemukan bahwa tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kami melihat sendiri bahwa kasih-Mu terlalu besar buat kami. Anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Di atas semua kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, terobosilah kami dengan anugerah-Mu yang baru. Anugerah-Mu yang membuat kami terus berjalan pada perjalanan hidup ini dan tetap memandang kepada salib Tuhan. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, yang lemah diberikan kekuatan baru, yang hilang harapannya dikasih harapan baru, yang menantikan jawaban dari Tuhan, berilah jawaban-Mu. Bahkan yang sakit kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ruangan ini, sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh hikmat, roh wahyu, penuhi kami semua Tuhan pagi hari ini, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengosongkan apa yang kami pikir kami tahu, tapi kami mau biarkan kebenaran firman-Mu sendiri Tuhan yang mengisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, semua yang hamba persiapkan tidak ada artinya kecuali Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang bicara tengah-tengah kami. Bantu hamba untuk berbicara dengan bahasa yang sederhana supaya kami semua mengerti dan kami diberkati oleh firman. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Wow, apa kabar? Luar biasa. Udah sekitar mungkin hampir 3 tahun tidak ketemu dengan saudara di tempat ini, ya jemaat di Betani Lampung ini. Dan puji Tuhan, saya sangat bersuka cita boleh kembali lagi ada di tempat ini bersama-sama dengan Ibu Linda dan jemaat Tuhan di sini. Dan saya juga dari mimbar ini mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Frankie yang kami kenal luar biasa baik. Saya kaget juga mendengarnya, tapi sebagai orang percaya ya, sebagai manusia kita bersedih, tapi sebagai orang percaya kita harus tetap bersemangat untuk melihat ke depan. Amin. Karena Alkitab sendiri yang berkata bahwa kematian dan hidup itu equal, sama. Ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada. Alkitab sendiri Rasul Paulus bilang bahwa kalau mati itu ya
Itu keuntungan. Tapi kalaupun hidup, ya kita hidup untuk menghasilkan buah, amin, untuk kerajaan Allah. Jadi so there's no different, nggak ada bedanya. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang masih hidup ini kita harus terus berjalan memandang ke depan, amin. Terus melihat kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Siap, haleluya. Baik, kita akan sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ada tema yang diberikan, mungkin tema ini tema minggu atau bulanan, itu tentang hidup yang saleh. Ya, hidup yang saleh. Saya bersyukur dikasih tema ini. Karena waktu saya pelajari tentang hidup yang saleh, itu ada kaitannya dengan kata ibadah. Ya. Kata ibadah. Nah, ibadah ini dalam 2-3 tahun ini, persepsi orang tentang ibadah mulai berubah, ya kan? Orang Kristen mulai berpikir, apa nih ibadah ini, ya kan? Selama pandemi ini kita yang biasa di dalam gedung gereja, tiba-tiba kita harus di rumah, kita harus diisolasi, nggak bisa kemana-mana, nggak ada. Semua agama, Islam juga begitu, nggak bisa beribadah, Hindu juga kita semua di rumah. Loh, konsep ibadah semua jadi berubah total. Konsep ibadah jadi gimana ini, ya kan? Nah, lalu saya mulai belajar bahwa memang ini yang harusnya kekristenan memahami tentang ibadah yang saya akan ajarkan atau saya mau share pada pagi hari ini. Kebetulan temanya adalah hidup yang saleh. Ya. Karena kata saleh, setiap kali di dalam Alkitab ada kata saleh, itu terbanyak memiliki kata arti ibadah. Karena dalam bahasa Inggrisnya kata saleh itu disebut dengan godly. Apa itu arti godly? Ya, godly artinya keserupaan dengan Tuhan. Jadi saleh itu adalah ibadah keserupaan dengan Tuhan. Coba kita ambil sebuah ayat yang nanti kita akan patokkan ayat ini di sini. Nanti saya akan coba share kemana-mana, tapi kita akan kembali lagi kepada ayat ini. Itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, mungkin kita baca sampai ayat 1 sampai ayat keempat aja lah ya, biar lebih jelas. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat ketiga, dia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kata saleh yang ada di ayat yang ketiga, ya, kata saleh yang ada di ayat ketiga itu punya arti godly, yang artinya keserupaan, ibadah keserupaan. Saya belajar ada 3 ibadah. Mari kita belajar tentang ibadah. Ibadah yang di Alkitab ditulis sepanjang yang saya pelajari itu ada 3, ya. Yang pertama itu latreo, ya. Apa itu latreo? Latreo adalah ibadah apa tuh? Ibadah yang mungkin kita jalani hari ini, pagi ini. Liturgi, latreo, ya. Cara, tata cara, ya. Kemudian ada lagi ibadah yang disebut dengan treskea. Ya, ini saya sebut dari bahasa aslinya. Itu hanya 1 kali disebut dalam Alkitab. Kemudian yang paling banyak ditulis dalam Alkitab, yang ini, ibadah yang kita mau belajar ini, namanya Eusebia. Dari kata saleh ini,
Dalam bahasa Inggrisnya disebut godly, dan bahasa aslinya disebut eusebia. Artinya adalah ibadah keserupaan. Nah, ini paling banyak ditulis dalam Alkitab. Bapak Ibu nanti cek aja di 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, terus di 1 Timotius 4 ayat 7, 8, gimana lagi tuh, 2 Petrus 1 ya tadi yang kita baca, Titus 2 ayat 12, banyak. Sementara yang lain, yang tadi yang pertama latreo, jarang banget disebut. Hanya waktu di mana ya? Waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, Yesus berpuasa dicobai. Iblis sebut kata ini sekali, itu. Kalau engkau menyembah aku, ya, iblis bilang kepada Tuhan Yesus kan, kalau engkau menyembah aku, kata menyembah itu ditulis dengan kata itu, latreo. Ya, jadi penyembahan tanpa pengenalan ada nggak? Bisa nggak? Bisa? Iya, itu. Iblis melakukan kepada Yesus. Dia ya, nggak ada hubungan, nggak ada pengenalan. Jadi penyembahan tanpa pengenalan lucu, nggak bisa. Makanya penyembahan dalam bahasa aslinya diartikan dengan kata proskuneo. Proskuneo punya arti kiss, cium. Ini arti penyembahan yang benar, mencium. Kalau mencium artinya ada pengenalan, harus ada hubungan, harus kenal baik, ya. Proskuneo atau penyembahan yang benar artinya proskuneo, kiss, mencium. Ya, itu harus didasari dengan ada hubungan, ada pengenalan, kenal baik. Ya, nggak bisa saudara tiba-tiba mau makan hamburger, ya, saudara ke McDonald gitu, ya. Mas beli McDonald gitu, ya. Terus kasih hamburgernya, saudara cium abangnya, nggak bisa, nggak kenal, enak aja main cium, ya. Atau saudara naik apa? Ke pom bensin mungkin mau isi bensin gitu, ya, isi full, sedap, ya, isi full, bensin full, ya, yang terbaik bensinnya, ya. Udah isi full, saudara mau pulang, saudara cium dulu abangnya, makasih ya bang, enggak, ditangkap kita, ya kan, enak aja lu main cium-cium, kenal juga enggak, pertama aja udah bahaya cium orang nggak kenal, ya kedua main kabur-kabur nggak bayar beli bensin, nggak bisa begitu. Makanya proskuneo lahir dari hubungan dan dikenal, itu penyembahan yang benar. Ya, itu tadi. Kemudian yang kedua disebut dengan treskea. Treskea itu sebenarnya ditulis sekali dong itu di Alkitab. Kata ibadah treskea ditulis di Alkitab sekali. Di Yakobus, coba kita buka dalam kitab Yakobus pertama, ya, Yakobus pertama. Saya kalau nggak salah Yakobus 1 ayat yang sekitar ayat 20-an, ya. Coba kita cek sebentar. Yakobus 1 ayat ke 27. Semoga benar saudara. Iya. Yakobus 1 ayat 27. Nah, ibadah yang murni, ya ini sama nih, dipakai kata yang treskea ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ini ibadah yang umum lah, ya. Ibadah di mana kita ibadah amal gitu, ya. Bukan hanya mengunjungi yatim piatu atau janda, tapi mungkin kalau ada bencana alam terjadi kita menyumbang sembako apa gitu, ya, kemudian difoto-foto masuk Facebook, ya, ibadah biasa itu. Orang lihat, ya udah. Kemudian tadi ditulis mengunjungi yatim piatu dan janda-janda susah, ya, bukan janda muda. Ya, apalagi janda campuran nggak boleh, ya. Ini Alkitab. Makanya kalau yatim piatu tuh jangan didoain, jangan sekedar didoain. Ini nih orang Kristen paling sering nih kalau doa makan, ya, berdoa juga Tuhan buat yatim piatu Tuhan. Aduh, itu makanan udah mulai dingin, ya kan. Doanya panjang, berdoa buat yatim piatu, anak-anak terlantar. Alkitab bilang itu jangan didoain, tapi dikunjungin, jangan hanya didoain, ya. Terus ya itu tadi janda-janda yang susah itu
dikunjungi, ya kan? Yatim piatu mungkin juga ada yang yatim piatu juga di sini, tapi mungkin diberkati ya nggak perlu dikunjungi itu ya, disahabati, berteman. Jadi itu Treskia. Nah ini yang ketiga, Eusebia ini, Saleh ini yang Alkitab banyak tulis. Ibadah Eusebia adalah ibadah keserupaan dengan Tuhan, ya, ibadah keserupaan. Jadi hidup saleh adalah ibadah sejati, dan ibadah yang sejati itu adalah hidup, ini dia, seperti Yesus hidup tiap hari. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar datang ibadah hari Minggu yang saudara lakukan ini. Wah, saudara merasa saya udah melakukan ibadah, mentang-mentang saudara rajin ibadah datang tiap minggu. Ntar dulu. Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang apa yang saudara lakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu yang ditulis di Alkitab adalah ibadah yang sejati. Ya. Suami menyatakan keserupaan dengan Kristus kepada istri dan anak-anaknya. Ya, itu tandanya dia adalah suami yang beribadah. Hidup kita menyatakan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah bisnis kita. Itu adalah tanda kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ya datang ke gereja, ya oke juga, ya kan? Ya, di dalam perjanjian baru ada julukan buat seseorang ya, disebut dengan apa tuh? Pria yang takut akan Tuhan, manusia yang takut dengan Tuhan, ya kan? God's fearing man. Ya, itu namanya Cornelius itu, ya kan? Dia takut akan Tuhan, dia hormat. Nah, itu namanya adalah dia respect sama Tuhan. Artinya dia sedang hidup sama seperti Yesus. Karena Yesus respect kepada kita. Gitu loh. Kata takut tuh bukan karena kita takut gimana. Kata takut artinya kita menaruh posisi hormat tertinggi kepada Tuhan. Karena Tuhan juga melakukan hal itu yang sama buat kita. Ya. Dan ibadah ini, Eusebia ini harus dilatih. Nggak bisa nggak dilatih. Pulang dari tempat ini habis saya jelaskan sudah langsung jadi orang hebat, enggak. Tapi harus ada latihan, ya. Ini harus dilatih. Hidup saleh itu perlu dilatih. Di mana latihannya? Lewat ibadah kita. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Coba kita buka. Ini coba menjelaskan buat kita bahwa wow, ibadah ini adalah ibadah yang besar gitu, the great, ya. Makanya dibilang ini menjadi sebuah rahasia, agunglah. Nah, coba kita lihat 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya, lihat, agunglah rahasia ibadah kita, lihat. Agung, great, rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini siapa agunglah rahasia ibadah kita? Siapa sih dia? Yesus. Ya, Yesus. Jadi ibadah nggak bisa dipisahkan dengan siapa? Yesus. Ibadah nggak bisa dipisahkan dengan Yesus. Ya. Jadi harus terkonek. Ini nggak ada hubungannya dengan ibadah minggu ya. 7 hari berlanjut terus. Ya. Ini tentang semuanya loh. Ini tentang cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara kita berkata-kata, cara pendekatan kita kepada orang. Itu semuanya harus seperti Yesus. Harus apa? Seperti Yesus. Semua pendekatan kita harus seperti Yesus. Hidup sehari-hari kita. Makanya dibilang ibadah itu adalah ini dasar. Semua bilang dulu dasar. Pertanyaannya, kalau dasar itu udah dihancurkan, apa yang bisa kita buat?
ada ayat yang bilang juga, ini saya coba lupa lagi ayatnya, bilang bahwa kita percaya kepada ajaran-ajaran nenek moyang kita, ya kan, mitos-mitos. Itu disebut juga ibadah ya, tapi ibadah yang salah itu. Kepercayaan kita taruh kepada hal-hal yang di luar kita, nggak bisa. Kita tuh kekristenan itu seperti orang yang ada di ICU, yang nggak bisa buat apa-apa, yang hanya hidup bergantung semua alat yang ada di luar dia, yang dicolok ke dalam tubuh dia. Dia hanya hidup karena apa? Support system yang dari luarnya, semua alat-alat yang ada, putak-putak yang bunyi, itu semua dia bisa hidup. Itu kekristenan tuh kadang-kadang. Kita lupa, kita punya kekuatan, support system yang paling kuat itu ada di dalam saudara. Amin. Siapa? Yesus. Kita selalu cari jawaban di luar kita kan? Atau kita cari jawaban dengan coba cari kata-kata orang, kita coba. Enggak. Jawabannya ada di dalam saudara. Makanya dibilang agung, ya kan? Agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Karena kekuatan paling kuat itu ya di dalam kita itu. Agung itu besar ya, jadi ibadah rahasia ibadah kita besar. Lo dibilang rahasia kenapa ya dibilang rahasia ya? Coba ayat tadi bilang, kalau bisa dibalik lagi ayat itu dibilang agunglah rahasia ibadah. Kenapa dibilang rahasia? Karena memang gak banyak orang yang tahu tentang rahasia ini. Sulit dipahami, sulit dimengerti bahwa Tuhan yang besar itu, yang kita sembah, yang kita percayai itu, dia bukan hanya sekedar ada di luar kita, tapi dia berdiam di mana? Di dalam kita. Itu kan juga tampang-tampang saudara sih pagi hari ini kelihatannya juga agak gak percaya nih, ya kan? Ini pendeta lagi ngomong apa ini? Masa Yesus itu ada dalam saya? Iya, waktu sekolah minggu saya percaya Pak. Karena sering nyanyi, guru sekolah minggu tanya, di mana Yesus? Di dalam kita, udah besar gini? Enggak lah. Nah, kan? Dari tampang-tampang memang gak percaya. Coba kita buka di dalam Kolose, ya. Kolose 1, kita cek aja. Kolose 1 ayat 25, 26 dan 27. Ya, ini Rasul Paulus. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Jadi ada sebuah rahasia yang tidak dinyatakan pada zaman-zaman Nabi dulu. Abraham, Daud, apalagi. Pokoknya zaman dulu rahasia ini enggak dinyatakan. Sulit banget kalau dinyatakan dulu. Tapi sekarang dinyatakan buat orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Saudara dan saya adalah orang kudus. Dan saat ini dinyatakan buat kita semua. Ya kan? Kepada mereka, kepada orang-orang kudusnya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Maafkan, saya udah cek bahasa aslinya, itu enggak di tengah-tengah. Ya, Kristus ada di tengah, bukan. Ini salah tulis di sebenarnya. Kata yang benar di bahasa Inggris ditulis kata di dalam, in. Bahasa aslinya ditulis dengan kata itu di dalam. Jadi bahasa aslinya adalah Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya ditulis Christ in you, the hope of glory. Wow. Kristus ada di mana? Di dalam saudara. Kesadaran ini yang kita nggak bangun. Kesadaran ini yang kita nggak latih untuk kita bangun setiap hari. Kita lebih sadar materi ya, kita lebih sadar semua hal yang nyata di depan kita. Kita lebih sadar masalah kita lebih sadar
utang ya harus sadar, harus bayar ya. Ya utang bayar Pak, Bu, bayar. Ya, sadar utang, ya benar harus. Sadar apalagi? Kita lebih sadar dosa. Ya kan? Sehingga wah kita takut buat dosa. Yang harus dilatih kesadaran akan apa? Ini Tuhan yang berdiam di dalam saudara ini yang harus saudara bangun setiap hari, itu yang sadar. Yesus di dalamku dan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kebanyakan gini, orang Kristen permintaan dan doa-doanya itu doa yang udah gak efektif. Sorry to say, ya kan? Keren sih kelihatannya, doa-doa kita gini. Saya seperti ini ya, saya contohin. Tuhan, berjalanlah di depanku. Keren gak sih? Oh iya, perjanjian lama keren. Tuhan, berjalanlah di sampingku. Kalau udah baca ayat yang tadi kita baca, Yesus ada di mana sekarang? Dia bukan hanya di depan saudara. Dia bukan berjalan di samping saudara. Dia di mana? Dia di dalam saudara. Halo? Mulai nangkap? Mulai nangkap? Ini yang mesti dibangun nih. Ini Tuhan sertai aku hari ini Tuhan. Kalau Tuhan bisa teriak dari dalam, mas, saya di dalam mas. Gak usah teriak-teriak sertai. Saya di dalam kamu. Kalau Tuhan bisa ngomong gitu dari dalam, tiba-tiba ada suara, woi bos, ganti doa bos. Saya udah di dalam bos. Ya kan? Kita masih teriak Tuhan sertai. Gak usah. Ada doa bilang gini, Tuhan berkati aku. Oke. Tuhan udah berkati kita belum sih? Udahlah. Nanti coba cek lagi ya, baca Alkitab di dalam Kejadian ya. Sebelum kita buat apa-apa, Tuhan berkatin kita dulu. Sebelum kita melakukan apa-apa, berkat duluan. Karena berkat tuh gak ada hubungannya sama materi. Berkat tuh selalu berhubungan dengan tujuan Tuhan di dalam kita. Amin. Dia kasih berkat untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya tujuan Tuhan tercapai dalam hidup manusia. Nggak ada hubungannya supaya keinginan kita yang tercapai, nggak ada. Makanya ganti persepsi kita tentang berkat. Next time kita belajar tentang berkat. Kita mesti kulik lagi itu dalam Kejadian ya. Kita balik tadi ke ibadah. Kita mesti sadar tentang Kristus yang berdiam dalam kita. Mulai latih itu, nggak mudah memang. Tapi kan itu harus dilatih perlahan-lahan sampai saudara nggak perlu mikir lagi untuk tentang hal itu. Seperti contoh, saudara bangun mandi sikat gigi, ada yang mikir, udah nggak perlu mikir lagi, itu udah jadi habit, udah kebiasaan. Makanya waktu sadar tentang Yesus di dalam kita itu udah nggak perlu mikir lagi, automatically udah 24 hours every day, 7 hari, selalu berlangsung apa yang kita buat, udah kita udah tahu, ini ada dari Kristus dalam kita. Kita mesti aware sama hidup kita nggak sembarangan hidup. Kita buat keputusan-keputusan setiap hari itu nggak asal keputusan. Kita harus tanya Tuhan dalam kita. Tuhan, aku mau dealing bisnis ini. Oke nggak Tuhan? Salah nggak kita nanya gitu ke Tuhan? Enggak, Tuhan seneng. Ada yang bilang lu terlalu banyak nanya sama Tuhan lu. Ya kan? Ngerepotin Tuhan. Enggak, Tuhan seneng ditanya. Masih ingat Daud gak sih? Pernah baca Daud gak? Kenal Daud gak sih? Ya, saya gak kenal Daud. Ya. Yang di Alkitab saya baru hidup sekarang. Saya lahir 75 soalnya. Daud itu adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu. Mau perang, mau hajar musuh, dia tanya Tuhan kok. Ya kan? Udah di depan mata nih, musuh di depan mata nih. Tinggal pukul. Dia tanya Tuhan, Tuhan pukul enggak? Masalahnya kan Daud udah menangkan peperangan itu kan banyak banget gitu loh. Artinya dia udah majoring banget, udah jago banget dalam peperangan. Tapi kenapa dia harus tanya Tuhan? Itu yang nyenangin Tuhan ternyata. Kalau kita kan enggak, udah biasa, saya nggak usah tanya-tanya Tuhan lah kalau soal kayak gini mah. Udah tahu, Tuhan juga udah ngerti. Enggak lah. Daud men.
Tuhan serang nggak? Ini musuh ini serang nggak? Oke, serang aja. Iya. Udah serang, udah tinggal pukul. Tuhan pukul nggak? Pertanyaan saya waktu saya baca Alkitab, apakah si Tuhan ini ngeluh nggak? Daud tuh banyak nanya, enggak. Tuhan malah seneng. Karena Daud depends banget, bergantung banget sama Tuhan. Kita bergantungnya sama apa nih? Pengalaman. Backing. Kita punya backing orang. Kita punya duit yang banyak mungkin. Ayo, kita bergantungnya sama siapa nih? Tapi pagi hari ini saya ngajar tentang ibadah ya. Ibadah keserupaan ini harusnya hidup kita tuh selalu bergantungnya sama Tuhan aja udah. Dan saya nggak ekspektasi bahwa saudara langsung hebat, enggak. Ini yang saya bilang, saudara harus latih itu. Saudara perlu latih itu sampai saudara mahir dalam hal itu. Ya. Jadi sebenarnya gini, ibadah itu hanya soal sebuah kata ini ya. Sebuah kata ini. Respon. Ibadah adalah apa? Respon saudara kepada Tuhan. Kalau saya bilang respon kepada Tuhan, itu ada 3 hal. Iman, ketaatan, dan kekudusan. 3 hal ini. Waktu kita berespon kepada Tuhan, ini menyangkut iman, ini menyangkut ketaatan saudara, ini menyangkut kekudusan saudara. Wow, ini doang, ya 3 hal ini. Ibadah kita menentukan bangunan kehidupan kita. Ibadah kita tuh menentukan kita sedang membangun hidup seperti apa sih? Ibadah kita menentukan journey kehidupan kita ke depan. Anda sedang membangun agama, apa sedang membangun kerajaan Allah dalam kehidupan saudara? Ya, silakan pilih, boleh pilih. Ya, saya hanya menawarkan, silakan pilih. Ya, mau datang gereja setiap minggu, datang ibadah, kasih kolekte, persembahan, pulang diberkati, bla 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 bla, terus gitu doang, boleh. Wow, sekarang itu mah orang hanya rutinitas, Pak, Bu. Datang gereja, physically datang, sampai duduk, ya kan, waduh, kan kita nyaman lah, sama lah di Jakarta juga gereja-gereja nyaman, AC sembur kiri kanan atas, musik sepoi-sepoi, ya kan, giran do firman Tuhan, good. Gelagatnya memang kayak megang Alkitab ya, handphone kan di Alkitab semua, tapi yang lagi lihat TikTok, Instagram. Mana respon kita kepada Tuhan? Saudara yang ibadah yang cerek yang saya sebut tadi latreo aja, saudara masih bercanda. Kita masih bercanda, masih duduk buka-buka handphone, bahkan masih ada yang ngedealing bisnis. Ya, siap, saya datang pulang gereja ya. Coba kasih waktu 1 jam buat Tuhan, 1,5 jam, 2 jam mungkin ibadah, aja udah gak konsentrasi. Apalagi 1 hari 24 jam sadar akan Tuhan, ya kan? Oh iya dong. Saya nggak nyindir, tapi saya lagi ngajar ini supaya kita jangan sepelekan gitu. Kita ada di ibadah yang tadi saya bilang latreo, tapi kita di latreo aja nggak sungguh-sungguh. Kita belum sampai di Eusebia loh, yang setiap hari harus hidup serupa dengan Tuhan. Masih di level pertama, saya bilang latreo kita. Masih gak jelas, ya kan? Makanya Alkitab tulis gini, bangsa ini memuji aku dengan apa? Bibirnya, tapi apa? Hatinya menjauh daripadaku. Wah, keren kalau di gereja menyembah-nyembah, angkat tangan, pala miring-miring, sudah, wah kayaknya dalam hadirat Tuhan udah kayak gimana gitu ya. Tapi Tuhan lihat hati kita kan, ya kan? Saya nggak tahu hati saudara, tapi kan Tuhan di dalam kita, Dia yang tahu hati kita gimana loh. Where is your heart? Hati saudara lagi tertuju kepada mana nih, kepada siapa nih, ya kan? Kalau bicara hati sebuah foundation, kalau bicara tentang Yesus itu fondasi, itu dasar, dasar banget, ya kan?
1 Korintus pasal yang ketiga, saya jadi teringat ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 coba. 1 Korintus 3 ayat 11 atau 1 Korintus 11? 3 ayat 11 lah coba ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus. Saudara lagi taruh Yesus di mana nih? Dia udah di dalam kita. Tapi terbanyak kita cuekin dia, kan gitu aja. Dia di dalam udah, itu absolutely udah benar. Tapi kekristenan, orang Kristen terbanyak cuekin Tuhan di dalam hidupnya. Yesus terperangkap di dalam kita. Kita nggak mau menyatakan dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak pernah tuh. Orang nggak sadar kita orang Kristen, enggak. Yesus tuh kayak terperangkap di dalam kita gitu. Karena kehidupan kita sehari-hari tuh lebih condong ke arah orang dunia biasa gitu. Orang nggak kenal kita, saya nggak tahu dia orang Kristen. Karena ya dia gitu sama, korupsi juga, nyolong juga, nipu-nipu tuh. Di mana Yesus ini? Ya kan? Saya bilang tadi, gereja nggak dia? Gereja. Ibadah tiap minggu, ibadah. Tapi hari-harinya keberadaan kita sangat ditentukan oleh dasar yang kita bangun. Mazmur 11 ayat 3. Wah. Mazmur 11 ayat 3. Loh kok jadi ngomongin dasar? Iya. Kalau ngomongin ibadah itu sedang ngomongin dasar. Ini question mark ya. Ini sebuah pertanyaan yang menjadi statement dalam kehidupan kita, harus menjadi pertanyaan dalam diri saudara. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Orang benar loh. Saudara orang benar? Iya, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Alkitab bilang, apabila dasar-dasar dihancurkan, kita bisa buat apa? Kita bisa buat apa? Belum terlambat. Jangan biarkan saudara menghancurkan dasar saudara. Pagi hari ini mulai bangun kehidupan saudara. Mulai latih kehidupan saudara untuk hidup serupa dengan Tuhan. Keserupaan itu adalah titik identitas awal saudara, itu dasar banget. Karena Tuhan ciptakan saudara dari awal adalah apa? Serupa segambar dengan dia gitu. Ini original intentionsnya Tuhan. Niat awalnya Tuhan ciptakan manusia itu apa? Serupa. Kalau saya bilang serupa artinya apa? Karakternya, perbuatannya, perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya, pendekatan-pendekatan kepada sesama, pendekatan kepada orang-orang lain di luar komunitasnya, semuanya lah, semuanya seperti Yesus. Karena kita diciptakan serupa seperti Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab yang sangat tertarik banget. He's starting young. Dia mulai dari masa mudanya. Oh, di sini banyak anak muda. Yuk, mulai dari masa muda saudara. Latih untuk hidup beribadah seperti Tuhan. Daniel namanya. Ya. Daniel ini ya kita tahu Daniel adalah orang buangan, dia orang anak muda yang ada di Babilonia, tapi dia itu smart. Dia salah satu orang smart dan beberapa teman lainnya. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego itu orang-orang pintar semua itu. Ya. Tapi Daniel ini ya, saya waktu baca ayat ini, waktu Daniel pertama ayat 8, saya nggak bakal lupa ayat ini. He's starting young loh, ini baru loh, mungkin umurnya 19-20 tahun loh. Tapi dia udah melakukan hal ini dalam kehidupan dia. Ya, coba Daniel 1 ayat ke-8. Dia memulainya dari masa mudanya.
Daniel berketetapan. Semua bilang udah berketetapan. Kalau kata berketetapan ini artinya enggak ece-ece ya. Ini udah niat, udah enggak gampang digoncang ini, enggak gampang apa sih? Bimbang. Dia udah berketetapan. Apa yang ketetapan dia? Untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Kalau dalam bahasa saya ini, dia berketetapan untuk tidak bersentuhan dengan apapun yang menghalangi tujuan Tuhan terlaksana dalam kehidupan dia. Saya ulang, dia berketetapan untuk tidak menyentuh atau tidak involve dalam hal apapun yang membuat tujuan Tuhan tidak terlaksana dalam kehidupan dia. Itu aja. Berarti saudara harus tahu dulu yang tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah kalau saya tanya tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara harus tahu dong. Makanya saya bilang lagi, tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara apa sih? Terbanyak orang gak tahu tujuan, gagal di tengah jalan. Sembarang aja keluar dari rumah. Harus tahu dulu tujuannya. Tujuan kita tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung, bla 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 bla. Dalam keserupaan, kita memerintah bersama Tuhan. Itu kan tujuan Tuhan ciptakan manusia kan supaya dia pengen bikin Tuhan kecil di bumi ini untuk menyatakan dia. Untuk menyatakan siapa? Untuk menyatakan Tuhan. Di mana? Di bumi ini. Kenapa? Karena manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Sedangkan Tuhan roh. Dia nggak bisa menyatakan dirinya di alam bumi ini. Masih ingat nggak waktu Yesus ada di bumi ini? Ya kan? Ditanya sama orang-orang, kamu apa yang kamu buat dari siapa sih ini? Hei, kamu buat dari mana? Yesus bilang, semua yang aku kerjakan karena aku melihat Bapa. Jadi dia menyatakan Bapa di bumi ini, oke? Nah sekarang, Yesus di mana? Gak kelihatan kan? Karena dia berdiam dalam kita kan? Nah siapa yang harus menyatakan Yesus di bumi ini? Karena kita masih punya tubuh nih, masih. Tubuhnya dipakai. Tubuh jangan dimusuhin mulu. Kalau rohani banget kan, wah, jangan kedagingan. Enggak, daging perlu. Karena ini tempat eksekusi kehendak Tuhan di bumi ini. Kasih kita masih perlu ini. Sejauh ini bisa dimengerti? Yang mengerti katakan amin dulu. Siap. Daniel berketetapan. Saudara harus belajar punya ketetapan hari ini. Untuk tidak bersentuhan dengan hal apapun yang menggagalkan tujuan Tuhan terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita. Amin. Balik ke ayat yang pertama. Di dalam 2 Petrus 1 tadi. Coba kita lihat ya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga aja. Mampu gak saya Pak? Mampu gak sih untuk hidup serupa dengan Tuhan? Bisa gak sih? Bisa gak? Bisa gak? Kalau baca ayat ini sudah akan ngerti. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apa yang saudara lihat dari ayat ini? Tuhan berikan, Tuhan install di dalam kita kuasanya. Kemampuan supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Kalau pakai kekuatan kita bisa nggak? Kita hidup seperti Yesus? Nggak akan bisa. Tapi Dia memberikan kuasa ke dalam kita. Ya, kata kuasa itu artinya dunamis. Kita tuh sebenarnya diberi kuasa, 2 kuasa. Ya, Tuhan kasih kita 2 kuasa. Ya, yang pertama tadi itu dunamis. Yang kedua exousia. Exousia itu kuasa untuk apa tuh? Kita menjadi perwakilannya Tuhan di dunia ini. Ya, itu exousia. Anak Allah gitu. Kita
punya kuasa karena kita anak Allah. Tapi dunamis adalah kuasa yang ini. Kuasa yang Yesus pakai untuk bertahan sampai dia taat dan dia mati di kayu salib. Itu dunamis. Dan kuasa itu sekarang ditaruh di mana? Di dalam kita. Pertanyaannya, kita bisa taat seperti Yesus taat? Bisa. Karena kuasanya sekarang berdiam dalam kita. Kuasa itu yang membuat kita bisa berani menjadi saksi Kristus. Menjadi saksinya Tuhan. Beberapa waktu lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Itu kuasa yang ada dalam kita. Roh Kudus itu punya kuasa. Kuasa apa? Supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus. Supaya saudara bisa hidup seperti Kristus hidup. Supaya saudara bisa hidup bertahan dalam penderitaan. Supaya saudara bisa hidup apa tuh? Menahan diri, penguasaan diri. Itu dunamis dalam saudara. Kristus di dalam saudara. Christ in you, the hope of glory. Tuhan Yesus yang di dalam saudara adalah pengharapan akan kemuliaan. Tahu arti kemuliaan? Kemuliaan itu karakter Tuhan. Bobotnya Tuhan yang akan terus terjadi dalam kehidupan saudara, yang akan terus mengubah saudara dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai saudara terus hidup menghasilkan buah, menjadi serupa seperti Kristus. Saya tidak melihat orang dengan kacamata saya sendiri. Saya selalu melihat orang itu dengan kacamata Tuhan. Setiap kali saya mau marah sama orang, saya selalu berkata, di dalam saya selalu berkata, jangan marah-marah, jangan sembarangan sama orang. Karena di dalam orang itu juga ada Yesus. Suami-suami jangan terlalu sering marahin istri. Dalam istri saudara ada Yesus juga. Istri-istri ya, dalam suami saudara ada Tuhan Yesus gitu. Ya. Mana mungkin suami saya begitu. Begitu-begitu ada Yesus dalam dia. Jadi kasih dia. Waktu saudara mengasihi suami saudara, sudah mengasihi Yesus loh. Suami, kasih istrimu. Kasih anak-anakmu. Aduh dia cerewet, istri gue cerewet banget nih. Jadi polisi, gak boleh ini, gak boleh itu. Duit dibatasin. Tetap kasih, ya kan? Waktu saudara mengasihi dia, sudah mengasihi Tuhan Yesus loh, tanpa saudara sadari. Ya. Coba di sini ada yang suami istri, coba lihat suaminya, lihat istrinya, pandang-pandangan. Nah bilang, ada Yesus tuh ya kan, ada Yesus. Nah jadi sembarangan hidup ya, ada Yesus dalam kita. Latih itu, bangun kesadaran itu. Tuhan Yesus berdiam dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa beberapa saat. Hambamu sudah selesai bicara, tapi hamba percaya bahwa ada intervensi Tuhan yang lebih penting. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Biar Roh Kudus sendiri yang terus bekerja di dalam kami. Hambamu hanya mengingatkan, tapi sisanya Roh Kudus sendiri yang akan terus bekerja di dalam kami. Membantu kami mengingat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya kami terus menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami mau tujuan-Mu terlaksana dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sama seperti Daud pada akhir hidupnya. Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada masanya, pada generasinya. Pada akhir hidupnya, Daud dikenal orang yang sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kami mau dikenal, waktu kami hidup kami adalah orang-orang yang pelaksana kehendak Tuhan. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang biasa, yang pasif, yang hanya membiarkan Kristus berdiam dalam kami dan terperangkap di dalam kami. Kami tidak pernah menyatakan Yesus.
Tapi mulai pagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau mulai ambil ketetapan. Kami mau ambil niat saat ini. Kami tahu gak mudah. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus, kuasa-Mu yang memampukan kami. Bantu Tuhan jemaat-Mu, Betani Lampung ini Tuhan. Bantu mereka Tuhan. Supaya mereka hidup seperti Kristus. Bantu mereka Tuhan. We pray Lord. Bantu kami Tuhan. Bantu kami Tuhan. Supaya hidup kami menghasilkan buah. Dan buahnya tetap Tuhan. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita sekali lagi di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kami. Biar hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pagi ini kalau kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya supaya menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari kita nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Biarlah kita terus bergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Happy Sunday and God bless you. Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, saya minta saudara duduk sebentar. Som sebenarnya akan diadakan Selasa ini. Cuman saya berpikir Senin saya akan berangkat ke Jakarta, saya akan pergi ke rumah doa. Saya mau rest sama Tuhan. Mungkin saya 2-3 hari di rumah doa. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara tetap support saya supaya tetap bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Amin. Jadi saya minta sekali lagi, saya minta maaf kalau som saya undur lagi. Selesai saya pulang dari rumah doa, saya mungkin ambil di daerah Jakarta saja, mungkin 2 hari. Selesai itu anak-anak bilang, "Mama kita refreshing dulu untuk." Kalau saudara katakan,
Harus siap, harus. Tapi sebagai orang terdekat, kalau dikatakan siap, anak-anak juga katakan belum siap. Oleh karena itu saya butuh waktu sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Sama seperti Pak Ferdinand katakan, kita udah gak bisa main-main lagi. Jangan jadikan kekristenan itu agama, saudara. Tapi kan jadikan Kristen itu satu hubungan saudara dengan Tuhan. Karena saya katakan hari-hari ini kalau saudara bisa lihat di internet, bagaimana penggenapan firman sedang terjadi. Bahkan pemerintah sudah mulai katakan akan terjadi, saudara, krisis pangan dunia. Kalau sampai itu terjadi seperti Alkitab katakan, secupak gandum sedinar. Kalau kita nggak siap kondisi-kondisi seperti ini, kita akan nggak ngerti apa yang akan terjadi. Maka saya katakan, ayo, kalau saudara punya waktu, aktifasikan roh yang ada di dalam hidup saudara dengan roh Tuhan, supaya ada satu kesatuan, sehingga apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, kita mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi saya minta maaf karena saya undur, biar saya bisa rest dulu dengan Tuhan. Saya mau tahu apa yang Tuhan mau dengan hidup saya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.